Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Halo, selamat malam. Halo Mia, selamat malam juga. Kabar sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah selalu sehat. Baik, Alhamdulillah. Kita masih di masa PPKM ya Pak ya. Mungkin ini nanti ketika direkod gitu ya, ditayangkan di YouTube ini akan ada terus gitu sampai Betul. nanti jejak digital namanya. Akan sampai kita tidak ada pun nanti akan tetap ada bahwa kita ada di masa PPKM yang benar-benar kayaknya masyarakat tuh banyak sekali sekarang varian-varian dari virus dan lain sebagainya. Untungnya, alhamdulillahnya kita beruntung sekali mempunyai Bapak Hasan Sabilah yang sudah selalu dari awal adanya virus itu kita sudah diberikan bekal, istilahnya awal-awal banget tuh kita pernah Pak Hasan tuh sudah memberikan resep rebusan itu. Kalau ingat dulu ada juga yang salah satu pasien dari Pak Hasan juga itu yang bahkan sudah merebus dan membuat konten YouTube juga untuk beliau sendiri. Istrinya sakit itu kemudian sembuh. Dan itu sudah terbukti dan alhamdulillah dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan virus ini masih ada dan Bang AS tuh selalu peduli dengan semua pasien-pasiennya untuk semua sedulur EMC. Ada terobosan kembali, kemudian juga bahkan sampai beliau ini memasukkan anti imun atau resep kekebalan ini kepada salah satu produk beliau yang namanya A2. Dan luar biasanya kita sampai kemarin laris manis banget A2 ini sampai harus menunggu-nunggu juga. Alhamdulillah sekarang sudah, semoga saja semuanya sudah dapat. Yang kemarin WL waiting list gitu ya, semuanya sudah dapat lagi produk A2 ini yang memang ampuh sekali untuk kekebalan tubuh, untuk imun kita. Dan memang ini di mana-mana ini ya Pak ya, pada habis, tapi alhamdulillah langsung di stok itu. Jadi alhamdulillah stok aman. Jadi untuk Anda yang belum punya A2, segera saja harus ada A2 di rumah. Kayaknya memang untuk antibodi kita bisa digunakan dari anak-anak sampai dewasa sampai lansia gitu. Nah, malam kali ini nanti Pak Hasan atau Bang AS akan kembali kalau HB itu kalau biasanya kan kita dengar kayak jus HB gitu ya Pak Hasan ya. Nah, kali ini sebetulnya kenapa ya, atau hubungannya dengan penyakit-penyakit apa sih sebetulnya kalau kita mungkin HB-nya rendah dan lain sebagainya. Baik, yuk segera kita simak dan mendapatkan ilmu baru dari Bang HS. Silakan Bang HS. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabilah yang saat ini mereka yang menanti-nanti Bang HS hadir di radio EMC Sehat Alami 97.8 FM. Saya selalu akan hadir di dalam pembinaan atau bimbingan atau pelajaran herbal. Kepada siapa? Kepada murid-murid Bang HS. Saudaraku fan Hasan Sabilah, saat ini sering kita mendengar, hampir tiap hari telinga kita mendengar dan melihat bahwa si A, si B, si C sampai si Z meninggal dunia karena COVID. Sehingganya kita fan Bang HS merasa bahwa kalau mendengar ada yang terkena COVID, rasa-rasanya umur kita tidak lama. Tapi bagaimana Bang HS dengan kekuatan Bang HS dan kru EMC dan kru pabrik mampu menyelamatkan bangsa Indonesia, terutama yang ada di Yogyakarta? Stok A2 tidak boleh habis karena untuk menyelamatkan mereka dan meningkatkan kekebalan tubuh. Pelajaran Bang HS tempo hari sudah memberikan arti dan bedanya antara meningkatkan stamina dengan kekebalan tubuh. Meningkatkan stamina butuh vitamin C, banyak berolahraga, minum susu, terus kemudian jus buah. Ya, itu untuk meningkatkan stamina. Artinya, meningkatnya stamina bukan berarti dia akan kebal akan penyakit virus.
Bedanya, jika meningkatkan imun tidak butuh vitamin C, tapi yang dibutuhkan oleh vitamin D itu mutlak. Ditambah dengan protein lemak, potasium. Itu untuk imun. Imun tidak perlu kita meningkatkan, itu harus berolahraga, harus bercapek-capek. Vitamin lengkap di dalam tubuh untuk kekebalan, maka kita akan terhindar dari virus. Kebanyakan orang sekarang berbeda, terbalik cara berpikirnya. Dengan kuatnya tenaga dia, di rumah olahraga, ke kantor biasanya naik mobil, naik sepeda, biar berkeringat. Petani juga begitu, banyak macul. Dikira dengan kekuatan macul, bersepeda, mengeluarkan keringat, itu adalah meningkatkan imun. Ini yang disebut keliru. Meningkatkan stamina itu hubungannya dengan otot, saraf, dan tulang. Itu stamina. Meningkatkan imun ini hubungannya dengan darah. Maka virus itu berada di dalam darah. Tidak berada di tulang, saraf, maupun otot. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, sehubungan dengan itu maka Bank HS untuk menyelamatkan semua fan Hasan Sabilah melalui A2. Dari pertama saya sudah menyampaikan, banyak yang terselamatkan. Tapi banyak juga mereka yang menyampaikan kepada kru Bank HS, saudaranya, suaminya, sahabatnya telah meninggal dunia. Mendengarnya saja bikin kita menangis, sedih. Sebab apa? Barusan saja kemarin dia kirim-kirim SMS, WhatsApp, telepon, di radio, tiba-tiba tiada. Inilah namanya persahabatan antara radio dengan fan Hasan Sabilah, pendengar radio EMC Sehat Alami 97.8 FM, tidak ada jarak. Kita lebih dekat, lebih senang. Kedekatan itu kita akan banyak menerima ilmu. Maka kepada semua fan Hasan Sabilah, saya salam hormat saya, salam sehat alami saya kepada saudara-saudara saya yang selalu mengikuti talk show Hasan Sabilah, baik mereka yang ada di luar negeri, di dalam negeri, Jakarta, Bogor, Serang, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur secara keseluruhan, Jawa Tengah juga secara keseluruhan, dan daerah istimewa Yogyakarta, termasuk mereka yang ada di luar Jawa. Ada Papua, ada Riau, Lampung, Medan, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Itu adalah sahabat-sahabat kita. Paling beruntung mereka bisa mendengarkan secara langsung lewat radio, yaitu mereka yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Sebab tidak mungkin radio kita akan sampai di daerah-daerah terpelosok. Sesungguhnya mereka yang ada di pelosok itu adalah mereka yang sangat membutuhkan informasi kesehatan. Jauh dari tenaga medis. Saya kalau melihat pulang ke Kalimantan, harus melewati hutan. Bukannya hutan hanya
semeter, 2 meter, 100 meter, tapi butuh 3 kilo menerobos hutan baru tembus. Saat ini memang sudah menjadi jalan besar. Harapan saya, perjuangan saya kepada Fen Hasan Sabila membuat hidup itu sehat secara alami bagi Bang HS itu mutlak dan wajib. Maka saya tidak berhenti-berhentinya akan memberikan segala ilmu saya kepada semua mereka yang mendengarkan saudaraku Fen Hasan Sabila. Melihat yang namanya hemoglobin, HB disingkat, nampaknya orang hanya mengenal HB itu bisa kekurangan HB, bisa ngelir, bisa keringat dingin. Ternyata HB bisa membuat ginjal itu rusak. HB bisa membuat tensi itu menjadi rendah. HB bisa membuat jantung menjadi lemah. HB itu bisa membuat gula darah sulit turun. HB. Bagaimana kita akan menyikapi? Ikuti saya terus. Saya akan memberikan pelajaran yang terbaik. Saudaraku Fen Hasan Sabila, rendahnya HB, maka bagi mereka yang cuci darah sulit akan normal. Terus HB itu rendah, bisa dipastikan seseorang tidak lama lagi masa hidupnya. Jika orang akan meninggal, lihat HB-nya turun, gelir, pusing, keringat dingin, lemes, kemudian orang itu meninggal. HB, bayangkan. Sepertinya HB dengan sayur-sayuran saja. Siapa bilang? Itu adalah resep yang sangat sederhana dan praktis yang saya berikan. Kali ini saya akan mengupas sesungguhnya hemoglobin. Pengertian dari hemoglobin adalah protein kaya zat besi dalam sel darah merah, yang bertugas dia membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ya, protein kaya zat besi. Artinya seseorang rendah HB-nya berarti proteinnya lemah, tidak mampu membawa zat besi yang akan diedarkan oksigen ke dalam darah, baik dari kepala sampai ujung kaki. Perjalanan HB untuk beredar di dalam metabolisme banyak hambatan-hambatan. Tidak bedanya seperti kita melihat secara visual, kita melihat di jalan raya. Di dalam perjalanan banyak hambatan-hambatan. Jalan rusak, jalan putus, ada pohon tumbang, sehingga mengganggu perjalanan. Begitu juga protein yang kaya zat besi tadi akan membawa oksigen, ternyata ada sumbatan-sumbatan yang terbuat dari 1. Gula tinggi atau diabetes. 2. Kolesterol. 3. Racun darah. Hambatan itu. Bagaimana saya akan mengatakan? Kalau hambatan itu tidak disingkirkan selamanya, dia akan menghambat dan akan membuat cabang-cabang penyakit. Ya, ada pohon tumbang terlentang di tengah jalan. Kalau tidak disingkirkan, maka banyak orang yang mengarahkan jalannya berbalik arus. Ada yang lompat trotoar. Permasalahannya agar itu menjadi lancar kembali, kenapa
pohon tersebut tidak disingkirkan. Pengertiannya adalah jika HB terkuras atau terhambat oleh zat gula yang tinggi di dalam darah, maka HB menjadi sedikit yang diserap oleh sel darah merah, artinya kekurangan HB, maka kadar HB menjadi turun. Kenapa? Karena ada hambatan. Hambatan apa? Darah mengental. Kenapa darah mengental? Karena gula itu tinggi. Bagaimana caranya? Artinya yang kita perbaiki adalah mengencerkan darah dan memasok oksigen atau memasok HB. Itulah Bapak Ibu yang saya maksud, mengobati tidak sekedar kita bim salah bim, tangan di depan, berdoa, mulut cuma kamit, membaca doa kemudian disebulkan sembuh. Tidak, karena ini adalah jenis vitamin, bukan gangguan yang tidak terlihat. Banyak masyarakat kita yang beranggapan istri saya Pak sakitnya aneh. Kalau malam Pak menggigil kedinginan sekali, keringatnya tuh dingin. Kalau siang enggak. HB memang begitu Bapak dan Ibu. Dia datang di saat dingin, di ruang ber-AC, ruang kurang sinar. Ya. Terus kemudian di malam hari atau di subuh hadirnya HB. Maka dianjurkan orang harus berjemur di pagi hari untuk menghirup udara. Nanti saya ulaskan Bu ya, agar bagaimana kita menjaga HB agar tubuh kita atau kesehatan kita dari diabetes maupun dari cuci darah bisa sembuh. Kemudian tanda-tanda HB rendah yang dirasakan oleh penderita. Perhatikan Bapak dan Ibu ya. 1. Suhu badan dingin. 2. Mata kabur dan berkunang-kunang. 3. Mengeluarkan keringat dingin. 4. Badan lemes. Jangan diartikan badan lemes ini kurang gula. Padahal ibu penderita gula. Ibu minumlah banyak gula. Suami setuju. Anak juga setuju. Betul, orang kekurangan gula itu lemes dan keringat dingin. Udah, 1 gelas 10 sendok gula pasir. Aduh, kenalah ginjal ibu. Ilmu kesehatan itu tidak bisa dilogika. Memang harus pakarnya, harus ahlinya. Ya Bapak dan Ibu, dikira nanti gulanya rendah, dibikin minum manis. Ternyata gulanya sudah mencapai 500. Yang kelima adalah sendi lutut tidak kuat untuk menjaga badan atau lemes sendinya. Banyak Bapak dan Ibu yang datang ke saya konsultasi, Pak, kok saya untuk berdiri sendi saya kok lemes sekali, jadi seperti mau malas untuk berdiri. Ini dari HB. Kadang orang berpikir, tapi begini Pak, anehnya saya cek kan Pak, sehat semua, jantung itu bagus Pak. Kolesterol saya nggak punya, diabetes nggak punya, asam urat nggak punya. Bagus semua, saya nggak punya hipertensi. Apakah saya itu disantet orang? Nah, mikirnya udah disantet. Ilmu medis tidak akan mengenal apa itu santet. Gejala itu adalah gejala HB rendah. Begitu kita pegang tangannya, kita lihat pada bola matanya berwarna agak kebiru-biruan, tangannya dingin, mukanya pucat, ya. Kemudian sering pipis, sering ke belakang. Udah, HB rendah. Gitu kok susah amat, HB rendah. Begitu nanti saya kasih cara meningkatkan HB, baru
Banyak yang bilang, oh di rumah nanti ya. Nah inilah pentingnya kita kuliah herbal. Akhirnya kita akan mengetahui tentang kesehatan. Yang keenam, HB rendah itu bisa membuat kita diare. Terus kita ke belakang. Maka orang yang sering ke belakang, pasti HB-nya rendah. Pasti badannya lemes. Pasti dia keringat dingin. Ya Bapak dan Ibu? Nah, jika terjadi diare, kan sering ke belakang, lambung bermasalah. Lambung ini bawaan dari HB Bapak Ibu ya. Akhirnya yang Ibu proses pasti obat resep lambung. Ada daun pace, Ibu ambil 3 lembar. Ada kunyit, Ibu ambil 3 juga. Terus kemudian pace, kunyit, lidah buaya. Itu untuk lambung. Akan tetapi diare dan HB-nya rendah. Apa yang harus kita tambah? Berarti kita butuh daun jambu dersono 2 lembar. Ditambah daun jambu kluthuk 2 lembar. Jadilah obat HB yang membawa kita menjadi diare. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, memberikan pelajaran harus apa adanya. Jangan disimpan-simpan. Ada yang gayanya memberikan, Bapak dan Ibu, di belakang dia akan berkata, coba aja kamu buat, gak mungkin kamu akan sembuh. Mau gue tak belasuk kayak kok. Tuh, di depan Mac bagus. Di belakang, ternyata dia mempunyai niat jelek. Kamu kalau tidak beli produknya gak mungkin akan sembuh. Coba aja kalau kamu buat, gak mungkin sembuh. Niat seperti ini sudah bukan sahabat Bang HS. Bang HS selalu dengan ikhlas dan rela hati. Ini saja saya tidak sadar. Sedang konsultasi banyaknya pasien, saya dikasih benalu. Bagi saya benalu sangat berharga daripada emas. Kalau emas tidak ada hubungannya dengan nyawa, kalau benalu hubungannya dengan nyawa. Artinya nyawa lebih berharga daripada emas. Nah, oleh karena itu, kepada semua fan Hasan Sabila, HB bisa membuat kita, tanda-tanda yang ketujuh adalah pingsan mendadak atau kita tidak sadar diri. Nah, Bapak dan Ibu, ini sering terjadi juga ya. Ini dianggap bahwa terjadi epilepsi. Dikasihnya apa? Obat saraf. HB rendah dikasih obat saraf. Maka banyaklah epilepsi yang saya sembuhkan dengan meningkatkan atau menstabilkan HB. Jadi kalau kita kumpulkan penderita epilepsi, mungkin sudah ratusan orang. Saya menyelamatkan mereka dari epilepsi yang ternyata bukan gangguan saraf, tapi gangguan kekurangan oksigen dan protein. Beda ya Bu ya, pengertiannya sangat berbeda. Yang ke-8 yaitu jantung menjadi lemah. Kencang dia berdetak, kemudian hilang. Sebab apa? Pompa jantung membutuhkan protein, zat besi, oksigen. Sangat dibutuhkan oleh jantung, kemudian diputarkan melalui darah. Miskinnya oksigen atau HB di dalam darah, maka jantung menjadi lemah. Muncullah gejala-gejala ini, keringat dingin. Kalau keringat dingin ini mohon ya, wahai saudara-saudaraku, jangan divonis ini lemah jantung. Berikanlah asupan-asupan HB. Sebab bangsa Indonesia kalau sudah mendengar sakit jantung, nggak bisa tidur. Perbaiki HB-nya tidak perlu lama, hanya 15 hari, kemudian dia sehat kembali. Begitu dia cek ulang, kaget. Kok cepat sekali?
Kamu kok sudah sembuh? Ya karena HB-nya yang dinormalkan. Inilah pelajaran. Yang ke-9, sering terjadi penderita HB itu rendah, mual. Pingin muntah tidak bisa. Mual, karena HB, bukan lambung. Kalau lambung, dia semua yang ada di lambung bisa terkuras menjadi keluar. Kalau HB tidak. Dia tidak akan menguras makanan yang sudah masuk ke dalam lambung. Yang ke-10, sering kram otot. Yang sering kita dapatkan kram pada perut dan betis. Itu sering sekali terdapat ya. Jadi seperti perutnya sebah dan kencang. Kram otot, ini berarti kekurangan HB. Kakinya juga begitu. Bangun tidur, kram. Ini kekurangan HB. Paham Bapak dan Ibu? Mari kita lanjutkan. Penyakit yang menyebabkan HB itu turun, ya, HB sama sekali tidak bisa naik, ada 5 penyakit. Sulit sekali HB itu naik. Sebab ginjalnya diganggu. Kemarin pelajaran ginjal sudah saya berikan. HB berhubungan dengan saraf ginjal. HB berhubungan dengan saringan ginjal. HB berhubungan dengan rongga ginjal. Ya. Maka setiap HB itu turun, hati-hati. Akan terjadi kerusakan ginjal. Waspadalah bagi mereka yang HB-nya turun. Ginjal akan merusak. Rusaknya ginjal maka akan dilanjutkan dengan cara pengobatan cuci darah. Dah kalau sudah sampai ke sana Bu, ngeri. Maka kita tidak perlu untuk sampai cuci darah. Bagaimana kita menstabilkan HB dan memperbaiki saraf ginjal agar kita menjadi sempurna kembali. Terus penyakit penyebab HB itu rendah. 1. Penyakit diabetes. Sering penderita diabetes itu gelir, anyep, keringat dingin, hilang keseimbangan, mual-mual, kaki kram. Semua itu ada di kriteria gejala HB. Kalau seperti ini Bapak dan Ibu, apakah penderita diabetes harus kita tambah lagi suntikan insulin yang tadinya hanya obat penurun diabetes? Kasih insulin. Tidak mempan juga tingkatkan, suntik lagi. Tidak juga suntik lagi, jebollah ginjal. Ya, ikutlah aturan, ikutlah ketentuan, ikutlah cara-cara yang benar membawa kita menjadi sehat. Kemudian HB rendah berada pada penyakit gagal ginjal. Bapak dan Ibu perhatikan, mereka yang gagal ginjal HB-nya selalu rendah. Maka saya kalau konsultasi selalu bertanya kepada mereka yang cuci darah. Kreatinnya berapa Bapak? HB-nya berapa? Selalu bertanya. Karena gagalnya ginjal tidak dapat memproses HB menjadi stabil. Maka kondisinya lemes, keringat dingin, gelir. Bagi mereka yang cuci darah, gagal ginjal, kalau sudah keringat dingin,
Glier terbayang bahwa dia seolah-olah hampir tiada. Jangan takut saudaraku, ini adalah kerusakan fungsi ginjal yang tidak bisa membuat HB itu menjadi stabil. Ya, nanti saya kasih caranya bagaimana menstabilkan HB. Yang ketiga adalah darah rendah. Darah rendah ini, penderita darah rendah sering mereka HB-nya juga ikut rendah. Maka orang darah rendah gampang lambungnya bermasalah, gampang glier. Tapi bagi mereka yang paham, kok keringatku dingin ya? Kok saya glier ya? Langsung dia praktek, ambil jus HB, minum, sehat kembali. Itu bagi mereka yang paham. Ya Bapak Ibu ya. Yang keempat yaitu kelainan limpa. Kelainan limpa ini bisa membuat darah itu menjadi kental Bapak dan Ibu. Ya. Darah kental berarti menghambat oksigen yang tadi saya gambarkan. Ada hambatan karena terjadinya pengentalan darah. Hambatan itu di tengah jalan, ternyata itu adalah pohon yang tumbang. Tanpa disingkirkan maka kita akan repot. Ya, itu hambatan. Darah kental akan menghambat oksigen berputar di dalam metabolisme melalui sel darah merah. Sehingga badannya kaku-kaku, keringatnya dingin, matanya menjadi kabur. Ini hati-hati Bu. Kalau hubungannya sudah dengan limpa, tadi ginjal yang pertama Bu ya, ginjal bisa menstabilkan HB. Kerusakan saraf ginjal, HB menjadi tidak stabil. Ya Bu ya. Dengan catatan fungsi ginjal normal Bu ya. Dengan catatan fungsi ginjal itu normal, saringan ginjal itu normal, dia dapat membawa atau mengeluarkan semua sisa-sisa metabolisme, sehingga yang tersisa adalah vitamin dan nutrisi. Itu yang dibutuhkan. Di dalam nutrisi itu terdapat protein, zat besi dan oksigen. Artinya darah tetap stabil. Begitu ginjal ini rusak, maka senyawa-senyawa zat besi, protein ini menjadi pudar, menjadi rusak. Karena semua kotoran di dalam metabolisme ini berada di dalam tubuh. Ini dia akan merusak semua nutrisi. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kelima adalah melemahnya fungsi hati. Kita tahu Bu, hati selain dia menyaring racun, hati juga dia bisa menyimpan HB, bisa menyimpan oksigen, bisa menyimpan protein dan lemak. Itu hati. Rusaknya fungsi hati sehingga tidak ada lagi kantong untuk menyimpan HB. HB tidak terukur di dalam darah. Kadang tinggi, kadang hilang. Karena fungsi hati menjadi rusak. Ciri-cirinya fungsi hati rusak ini pipi tembem, bengkak, muka pucat, mata kuning, kuku kuning, perut sebah, keras, buncit. Ini kerusakan pada fungsi hati. Apa yang akan kita lakukan kalau sudah begini? Ya, jadi 5 organ yang dapat membuat HB itu tidak pernah ada stabilnya. Ya, kelima organ tadi. Diabetes, gagal ginjal, darah rendah, kelainan limpa, dan melemahnya fungsi hati. Kemudian Bapak dan Ibu, kembali lagi, efek HB rendah.
efek Bu ya. 1. Gula darah sulit akan turun. Ini gula darah nih Bu. Maka bagi penderita diabetes, nyon sewu saja. Kalau dia mengatakan, Pak kok sulit sekali ya Pak ya. Kalau HB-nya naik dan turun, berarti terjadi kerusakan pada fungsi ginjal 1. Yang kedua, terjadi kerusakan pada limpa. Kedua organ ini mengancam mata akan semakin kabur. Ginjal akan semakin gagal di dalam memproses. Kegagalan level 1, level 2, level 3, level 4 hancur. Ginjal sudah tidak mampu lagi menyaring. Bagaimana kita untuk mengatasinya kalau terjadi seperti ini? Baik, kita lanjutkan dulu. Yang kedua, terjadi pengentalan darah. Itu efek daripada HB rendah. Tadi sudah saya sampaikan. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga adalah fungsi ginjal melemah. Jadi sudah tidak mampu lagi menyaring semua kotoran yang ada di dalam metabolisme. Itu menjadi HB selalu rendah. Bapak dan Ibu, kalau HB itu selalu rendah ya, saya sudah ngejus Bapak dan Pak Hasan. Ini HB sudah saya jus selama 30 hari, tapi tidak juga naik. Aduh, ini hati-hati Bapak. Berarti fungsi ginjal sudah melemah, darah sudah mengental. Nanti bagaimana cara ngatasi saya ajarin. Yang keempat adalah fungsi jantung melemah. Sering terjadi pengerasan otot lambung, leher, betis. Pengerasan ya. Jika sudah terjadi pengerasan, berarti oksigen untuk otot tidak tersedia. Terjadilah tegang otot atau kram otot. Ya Bapak Ibu, jadi belum tentu otot yang pada batang leher itu keras, itu ditandai oleh kolesterol tinggi. Bukan. Bisa saja karena HB-nya rendah. Maka kita lihat dulu dari warna matanya, telapak tangannya, pastikan. Nah, kemudian kita akan konsultasi di sana. Kita menanyakan pada si pasien, pasien menjawab. Dan jawaban itu harus apa adanya. Tidak boleh ditutup-tutupi. Tidak boleh seolah-olah kita menguji. Coba saya ujinya. Tahu nggak penyakit saya? Kita tidak bisa akan mengorek penyakit secara sungguh dan benar kalau tidak ada interaksi di antara pengobat dan si pasien. Ini harus terjadi interaksi, tanya jawab, dan itu diberikan apa adanya. Keluarlah resep yang sebenarnya, sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan keluhannya. Maka dia resep yang diberikan pasti akan tepat. Berbohong, resep menjadi salah. Sehingga dengan kebohongan itu, dia akan bercerita kepada orang lain. Nyatanya, aku tidak sembuh kemarin. Aku sudah 3 bulan, 4 bulan tidak sembuh. Karena menutupi semua keluhan-keluhannya. Yang berarti orang seperti itu tidak ada niat untuk sungguh menjadi sehat. Yang keenam, mata menjadi kabur dan bisa terjadi glukoma. Ya, efek HB rendah, mata kabur dan glukoma. Maka sering saya mendapatkan Bapak dan Ibu, saya melacak penyakit orang, punya diabetes tidak Pak, darah tinggi tidak juga, kolesterol aman semua Pak. Kenapa? Tiba-tiba mata menjadi glukoma, tidak bisa melihat, tiba-tiba buta. Nggak tahu Pak, saya juga heran. Begitu kita cek, ini sudah terlalu lama HB-nya ini menjadi rendah. Kalau HB rendah,
sangat mungkin mata membutuhkan oksigen dan protein tidak bisa tersuplai. Akhirnya mata membutuhkan cairan yang didapatkan dari oksigen tidak dapat, kekeringanlah cairan mata, membuat mata itu menjadi glukoma atau kering cairan air mata. Ini kadang kurang disadari Bapak dan Ibu. Dikira HB rendah ini tidak bisa membuat kita menjadi buta. Bisa. Terus sekarang masuklah kita kepada cara-cara meningkatkan HB. Ada 8 cara. Yang pertama, memperbanyak jus hijau daun. Bapak Ibu catat ya, ini soalnya beda. Jus hijau daun. 1. Daun pakis. 2. Selada keriting. 3. Daun beluntas. 4. Kacang panjang. 5. Selada air. Tadi ada selada keriting, selada air. Yang ke-6, daun cipang. Daun labu siam. Ya. Ini adalah jenis daun-daunan yang kita pilih. Bisa 3, Bu, ya. Yang biasa kita pakai selada keriting. Ini tidak ada bayamnya kalau ini. Ya, Bu, ya. Bukannya ketinggalan, tapi memang tidak ada bayamnya. Karena bayam itu banyak efeknya. Bagi mereka yang darahnya kental, akhirnya tidak bisa menggunakan bayam. Bagi mereka yang kolesterolnya tinggi, tidak bisa menggunakan bayam, termasuk juga asam urat. Ya, ini sudah saya pilihkan yang terbaik. Nah, pilihlah 3, kemudian dicuci bersih, disiram dengan air matang, ya, kemudian dijus. Misal saya milih daun beluntas, selada air, daun pakis, udah cukup. Ganti lagi, ada yang kacang panjang, daun cipang misalnya ya. Terus kemudian selada keriting, boleh. Bukan harus ke-6 tadi kita harus mengkonsumsi secara keseluruhan. Tidak, cukup 3 saja. Ya. Terus kemudian cara yang kedua meningkatkan HB yaitu dengan berjemur di pagi hari. Jam berapa ini Pak yang bagus? Mia biasanya jam berapa kalau berjemur, Mia? Saya jam 8 sampai sekitar jam 10. Jam 8 sampai jam 10 kalau saya. Apakah benar Pak saya? Jam 8 sampai jam 10. Terlalu siang Mia. Mia tidak pernah bangun pagi ya Mia. Aduh ketahuan ya kalau nggak bisa bangun pagi. Oh enggak ya. Iya betul lah. Lari pagi. Lagu dong Pak itu. Oh, itu lagu ya. Nah ini kita lakukan di saat jam 6 sampai jam 7, 1 jam ya. Artinya kita pagi itu dapat menghirup oksigen yang sangat segar dan murni. Artinya itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu memperbanyak konsumsi buah berair.
Nah ini di jus juga Ibu. Ini bisa pilihan Bapak dan Ibu. Mau dikombinkan antara sayur dengan buah, monggo. Mau buah berdiri sendiri, bagus. Buahnya apa saja? Mari saya tuntun. Bengkuang. Ini di jus. Tidak harus sebesar umbi bengkuang itu kita jus, tidak Bapak ya. Jadi cukup kalau besar kita ambil seperempatnya atau separuhnya. Yang kedua, jambu mete. Yang ketiga, pir hijau. Yang keempat, jambu biji putih. Yang kelima, nanas madu. Yang keenam, buah bit. Itu buah yang harus kita jus, Bu ya. Jadi kalau cara-cara Mbak Mia untuk meningkatkan HB, dia pilih nanas madu. Pokoknya yang enak aja. Iya kan, kalau manis kan Pak. Kalau beet gitu kan agak gimana. Kalau saya pasti pilih nanas madu, pir, sama bengkoang. Jambu mete sepet Pak. Boleh nggak sih kalau saya milih yang paling saya suka gitu misalkan? Oh boleh Mia. Oke, Ya. boleh ya Pak ya. Terserah Mia. Jadi izinkan saja Mia untuk ngejus apa saja. Daripada besok tidak siarannya Bapak Ibu. Silahkan Mia. Baik. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, lanjut yang keempat adalah cara meningkatkan HB. Makan nasi dalam kondisi hangat. Jadi kalau HB kita turun, justru dianjurkan nasi yang hangat, Bapak dan Ibu. Baik. Ya, termasuk dengan minum-minum yang hangat, minum putih yang hangat. Berarti Ya, plus air putih. Jadi tidak boleh dingin, ya. Baik es dan sebagainya tidak boleh dingin. Kemudian merebus air kacang hijau. Ya, air kacang hijau yang diminum. Berarti kacang hijau seberapa nih Pak? Ya kira-kira 1 sendok makan itu untuk 1 sendok. gelas ya. Oke, berarti airnya. Airnya. Kemudian Bapak, kita lanjut lagi. Tadi konsumsi air kacang hijau ya. Kemudian minum air degan gading. Ternyata degan gading ini adalah degan yang dapat meningkatkan HB. Setelah kita pelajari, setelah kita teliti, air degannya beda dengan air degan yang lain. Air degan gading, ya. Ini juga Mia pasti seneng nih. Susah sih, agak susah nyari degan gading. Kecil-kecil ya Pak ya? Betul Mia. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu, yang ketujuh adalah mengkonsumsi hati ayam. Ya. Takutnya hati ini hanya dikukus. Dikukus ya, tidak direbus Bu ya. Tanpa bumbu? Tanpa bumbu. Oke. Nah, terus dimakan begitu saja. Tapi kalau Ibu larutkan di dalam air, maka kandungannya ada di air. Jadi dikukus. Ibu dikukus, kemudian Ibu setelah dingin baru dimakan. Hangat-hangat itu baru dimakan. Begitu Mia ya. Kemudian yang kedelapan adalah banyak beristirahat. Jadi kalau HB sedang rendah, jangan kita bermain, jangan kita paksakan untuk dolan, jangan kita paksakan untuk bekerja. Kita harus banyak beristirahat. Artinya tubuh sudah menyerah, tidak kuat lagi. Jangan dipaksakan. Ini bisa jantung yang dikatakan serangan jantung mendadak, ya ini dari HB. Artinya kalau istirahat itu dalam arti juga kayak nggak boleh terlalu banyak begadang, stres. Betul Mia. Oke. Ya, Baik. ya banyak. Jadi relaksasi itu, jadi kita pikirannya rileks, kondisi otot dan sarafnya itu rileks gitu ya. Betul-betul kita harus beristirahat total. Baik. Walaupun sehari 2 hari ya. Itu pesan saya. Nah, Bapak dan Ibu, cara untuk meningkatkan HB sepertinya sudah saya sampaikan. Tinggal bagaimana sih mengolah resep HB bisa untuk menyelamatkan
gagal ginjal, bisa untuk menstabilkan gula yang sulit turun, ya, memperbaiki limpa dan hati, mata glukoma atau mata kabur. Mari kita membuat resep hemoglobin atau HB. 1. Eceng gondok. Ini tumbuhan air kebanyakan. Ini yang diambil apanya nih Pak? Enceng gondok? Dari akar, Semua ya? batang, daun, semua. Dari akar, batang, daun. Itu eceng gondok. Berapa Pak ini? Ini ternyata untuk oksigen, zat besinya bagus untuk ya. pertumbuhan ini. Ini eceng gondoknya cukup 1. Satu aja Ya, ya. Dan 1. soalnya Tapi udah sama akar. Soalnya udah dari akar, batang sama. Iya, betul. Karena satu itu kan ada beberapa batang gitu kan ya. Kita Pak? ambil, kita Pokoknya pecah. kita ambil satu. Ya. Oke, baik. Satu batang. Satu batang. Eceng gondok. Baik. Kemudian krokot air. Jadi krokot yang tumbuh di air, Bu, ya. Kadang warnanya bisa merah, kadang bisa hijau, tapi sama saja. Di pinggir sungai gitu Ya, kan? pinggir sungai. Oke. Kadang pinggir kolam, pinggir sungai ada krokot air namanya. Selada air. Ada krokot air, ada selada air. Teratai juga kita ambil 1, itu sama akar, batang, daun. Rumput pring-pringan. Pernah tahu ya? Rumput pring-pringan. Dia tumbuhnya di air juga. Oh, Biasanya tumbuh di batu dan sebagainya. Dia seperti bambu. kecil. Itu mengandung oksigen luar biasa. Ini kapan-kapan saya akan membahas ini, Bu. Ya, ternyata rumput pring-pringan ini dia menyimpan oksigen yang luar biasa. Ini kalau kita konsumsi, kita rebus, maka kita akan mendapatkan oksigen yang berlebih. Ya, ini rumput pring-pringan. Kemudian yang kedua terdiri dari jamur, yang satu jamur kancing, yang satu jamur maitake. Ya, Bu, ya. Nah, hampir seperti kuping maitake itu, hampir seperti jamur kuping. Ini kandungannya sama. Dia mempunyai protein, dia mempunyai zat besi. Semua ini, Bapak, menjadi satu rangkaian untuk dijadikan minuman. Dipotong-potong, sama yang akarnya dipotong juga, cuci sampai bersih, kemudian direbus, bisa kita masukkan di botol, baru kita nanti minum sedikit-sedikit. Kalau kita simpan di lemari pendingin, ketika kita mau mengkonsumsinya, jangan kondisi dingin, tapi kita hangatan saumupan katanya. Sekali nyala kompor, tidak lama langsung matikan. Nanti oksigennya lari kalau terlalu panas. Nah, caranya adalah semua bahan itu dicuci. Eceng gondok tadi 1, krokot air tadi ambil secukupnya 1 genggam gitu ya. Selada air juga 1 genggam. Teratai 1 bersama akarnya. Rumput pring-pringan itu ambil sedikit aja, misalnya 3 pring ya, 3 bambu kecil ya. Itu daun, akar, batang sama kalau ini tadi. Terus jamur kancingnya ambil 5. Terus jamur maitake juga ambil 5. Potong-potong, cuci, air 6 gelas, sisakan 3 gelas. Jadi, Pak, saya ucapkan selamat bagi mereka yang gagal ginjal, maka dia HB-nya akan naik dengan gratis. Selain kemarin saya mau perbaiki saraf ginjal menggunakan berambang putih. Bukan berarti saya berganti resep. Ini rangkaian untuk memperbaiki mereka yang gagal ginjal dan diabetes yang tidak bisa turun-turun. Wah, repot sekali, Pak. Saya harus mencari begitu. Produk ini
akan diperkaya khasiatnya masuk di dalam G1000 dan mikrosolen. Sudah ada di sana. Nah, Bapak Ibu, bahwa semua kupasan tentang Bang HS, HB, efek, dan penyebabnya, bagaimana kita cara membuatnya agar HB itu menjadi stabil, sudah saya kasihkan. Tinggal akan ikuti saya terus di dalam konten-konten berikutnya. Tinggal klik di bawah ini. Kita akan mengetahui tentang pelajaran kesehatan herbal. Baik Bapak dan Ibu, dari saya Bang HS selalu mengucapkan salam sehat alami. Terima kasih, kita ketemu di konten berikutnya. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.